Kembali lagi di channel MZ Story, kali ini kita akan membahas tragedi Karbala, terbunuhnya Husain bin Ali dan terbelahnya Islam. Sebelum lanjut, jika sahabat Islam menyukai videonya jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan videonya agar bermanfaat bagi semua. Pemimpin Islam setelah Rasulullah dan Khalifah pertama Abu Bakar wafat mengalami berbagai ujian. Umar bin Khattab sebagai Khalifah kedua wafat dibunuh Abu Lulu'ah, seorang pandai besi asal Persia. Ia mendendam setelah Persia ditaklukkan pasukan Islam. Pada suatu pagi saat Umar bin Khattab dan kaum muslimin melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, Abu Lulu'ah menikam tubuh Khalifah hingga tersungkur dan meninggal dunia. Sementara Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, wafat dibunuh kaum oposisi saat terjadi krisis politik yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Kaum muslimin yang datang dari Mesir, Basrah, dan Kufah mengepung rumah Khalifah selama hampir 40 hari. Utsman bin Affan akhirnya wafat dihunjam dua tombak pendek milik para oposisi. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah keempat meninggal dunia dibunuh Abdurrahman bin Muljam, seorang kaum Khawarij, ketika ia sedang wuduk untuk menunaikan sholat subuh. Abdurrahman bin Muljam yang datang tiba-tiba mengayunkan pedangnya yang terhunus. Khalifah keempat itu tak sempat mengelak hingga pedang mengenai kepalanya dan ia roboh. Beberapa saat kemudian ia meninggal dunia. Sejak kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah dari Bani Umayyah yang berkedudukan di Syam atau Suriah terus merongrong. Ia berambisi merebut tampuk kekuasaan Khalifah. 2 hari sepeninggal Khalifah Ali bin Abi Thalib, kaum muslimin di Kufah sebagai pusat pemerintahan Islam membaiat Hasan bin Ali. Beberapa saat sebelum Ali bin Abi Thalib wafat, salah seorang sahabatnya bertanya apakah para pengikutnya harus membaiat salah satu putranya, yakni Hasan. Ali bin Abi Thalib menjawab, "Aku tidak menyuruh dan tidak melarang." Mulanya Hasan enggan menerima pembayatan dirinya sebagai khalifah, tapi ia didesak penduduk Kufah sehingga akhirnya menerimanya. Keengganan itu tampak sekali dari sikapnya yang pasif selama 2 bulan sejak dibaiat sebagai khalifah. Selama itu ia tidak mengambil langkah apapun juga terhadap ancaman Muawiyah bin Abu Sufyan di Syam yang sudah siap siaga hendak mencaplok seluruh dunia Islam. Karakter Hasan yang lebih menyukai perdamaian membuat ia mengirim surat kepada Muawiyah, isinya mengajak Muawiyah untuk bergabung bersama orang-orang yang telah membaiatnya sebagai khalifah. Namun, Muawiyah yang telah berpengalaman dalam dunia politik justru menjawabnya dengan sinis. "Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu," jawabnya. Muawiyah lalu melanjutkan dalam surat balasannya bahwa dirinya yakin jika ia lebih sanggup menjadi khalifah daripada Hasan karena lebih tua dan berpengalaman. Ia bahkan menyuruh Hasan untuk mendukung dirinya sebagai khalifah. Muawiyah lalu membawa pasukannya yang besar dari Syam menuju Kufah untuk menggulingkan Hasan yang telah dibaiat sebagai khalifah. Mendengar kabar pergerakan pasukan Muawiyah, Hasan mengumpulkan penduduk Kufah untuk bersiap melawan pasukan tersebut. Namun, penduduk Kufah yang telah membaiatnya sebagai khalifah justru merosot mentalnya. Hanya sebagian dari mereka yang menyambut seruan dan bersiap maju ke medan pertempuran. Nahas, Ubaidillah bin Abbas, orang yang ditunjuk untuk memimpin pasukan yang bersiap membela khalifah tersebut ternyata berkhianat dan berbalik mendukung Muawiyah. Hal ini membuat semangat pasukan longsor. Malah karena persoalan politik lainnya, mayoritas penduduk Kufah berbalik hendak menjatuhkan khalifah. Di tengah situasi yang rumit tersebut, Khalifah akhirnya memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Salah satu poin perjanjian damai tersebut adalah menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Hasan yang telah menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah akhirnya meninggalkan Kufah dan pergi ke Madinah. Sampai akhir hayatnya ia tinggal di kota tersebut.
Sementara Muawiyah meninggal dunia pada tahun ke-60 Hijriah setelah sebelumnya menobatkan Yazid bin Muawiyah adalah anaknya, sebagai putra mahkota yang akan meneruskan kepemimpinannya. Sepeninggal dua orang tersebut, sejarah mencatat bahwa kebencian Muawiyah kepada Ali bin Abi Thalib dan kebencian Muawiyah kepada Hasan terus berlanjut ketika Yazid berkuasa yang membenci Husain, adiknya Hasan. Hal inilah yang akhirnya mengobarkan perang, atau lebih tepatnya pembantaian terhadap Husain dan pengikutnya di Karbala. Kebencian Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib dilatari tiga hal. Pertama, fanatisme kekabilahan yang secara turun-temurun menanamkan kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang Bani Hashim. Kedua, karena Muawiyah tahu bahwa dalam peperangan masa lalu antara kaum musyrikin Quraisy dan kaum muslimin, banyak keluarga dan kerabatnya yang tewas di ujung pedang Ali. Ketiga, Muawiyah mengenal tabiat Ali sebagai sahabat Nabi yang keras membela kebenaran dan keadilan. Naiknya Yazid sebagai penguasa baru yang berkedudukan di Damaskus, Syam, segera mengintai keselamatan Husain yang tinggal di Madinah. Mata-mata berkeliaran mengawasi gerak-gerik cucu Rasulullah tersebut. Demi keselamatan, ia beserta keluarganya akhirnya pindah ke Makkah. Penduduk Kufah yang semula daerahnya dijadikan pusat pemerintahan kekhalifahan, merasa kecewa dengan kepemimpinan Yazid. Mereka mengharapkan perubahan, dan harapan itu mereka sandarkan kepada Husain. Mereka lalu meminta Husain untuk pergi ke Kufah untuk mereka baiat sebagai khalifah. Dalam surat permintaan yang diterima Husain, mereka menyatakan bahwa lebih dari 100.000 penduduk muslimin Kufah telah siap menerima kedatangannya. Meski kabar tersebut merupakan angin segar bagi Husain karena ternyata ada dukungan yang begitu besar untuk menghadapi kezaliman Yazid, tapi ia tak buru-buru menerima permintaan tersebut. Mula-mula ia mengutus Muslim bin Aqil pergi ke Kufah untuk memperoleh keterangan yang pasti tentang keadaan yang sebenarnya. Tak lama setelah tiba di Kufah, Muslim bin Aqil menulis surat kepada Husain yang isinya menginformasikan bahwa penduduk Kufah telah bulat untuk membaiat Husain sebagai khalifah. Namun, kabar kedatangan Muslim bin Aqil ke Kufah dan rencana pembaiatan Husain sebagai khalifah terdengar oleh Yazid. Ia lalu mengganti kepada daerah Kufah, Nu'man bin Bishir oleh Ubaidillah bin Ziyad yang terkenal kejam. Pergantian kepala daerah tersebut membuat penduduk Kufah ketakutan, dan nasib Muslim bin Aqil pun diintai mara bahaya. Setelah mencoba bersembunyi di rumah penduduk, akhirnya Muslim bin Aqil tertangkap dan dibunuh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Situasi Kufah yang telah berubah drastis dan terbunuhnya Muslim bin Aqil tak segera diketahui Husain. Kabar yang ia terima lewat surat yang dikirimkan utusannya tempo hari membuat Husain yakin untuk berangkat ke Kufah. Sejumlah sahabat dan keluarga Husain menasihatinya agar ia membatalkan niatnya untuk berangkat ke Kufah. Mereka mencemaskan Husain dan ragu akan sikap penduduk Kufah. Aku khawatir kalau mereka membohongimu dan akan membiarkanmu menghadapi musuh seorang diri, bahkan tidak mustahil mereka akan berbalik menghantammu dan akan berlaku kejam terhadap keluargamu, kata Abdullah bin Abbas, saudara Husain. Nasihat serupa disampaikan juga oleh Abdullah bin Ja'far, ipar Husain. Ia tergesa-gesa menulis surat dari Madinah dan diantarkan langsung oleh kedua orang anak laki-lakinya kepada Husain. Aku minta dengan sangat supaya Anda membatalkan rencana keberangkatan ke Kufah setelah menerima suratku ini. Aku benar-benar khawatir kalau niat Anda itu akan mengakibatkan Anda binasa bersama segenap anggota keluarga Anda. Kalau hal itu sampai terjadi, maka padamlah cahaya di permukaan bumi ini. Ingatlah, bahwa diri Anda sesungguhnya adalah lambang semua orang beriman, tulis Abdullah bin Ja'far. Namun, semua nasihat dan kekhawatiran yang terpancar dari keluarga dan para sahabatnya tidak berhasil membatalkan niat Husain untuk pergi ke Kufah. Keharuan menyelimuti penduduk Makkah saat mereka akhirnya terpaksa melepas Husain dan rombongannya yang hendak menuju Kufah pada 18 Zulhijjah tahun ke-60 Hijriah. Sebelum tiba di Kufah, Husain mengutus Qais bin Mashar As-Saidawi untuk pergi ke kota tersebut, untuk memastikan kembali situasi Kufah. Namun nahas,
Qais bin Mashar As-Saidawi tertangkap Ubaidillah bin Ziyad dan pasukannya, lalu ia dibunuh. Saat Qais bin Mashar As-Saidawi pergi menjalankan perintahnya, datang kabar kepada Husain tentang kematian Muslim bin Aqil dan situasi Kufah yang telah berubah. Namun, Husain beserta sebagian rombongan terus melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Kabar kedatangan Husain dan rombongannya di dekat perbatasan Kufah disambut dingin penduduk Kufah yang konon lebih dari 100.000 orang menyatakan janji setianya kepada Husain. Kekhawatiran keluarga dan sahabat Husain di Makkah yang menasihatinya agar tidak berangkat ke Kufah ternyata benar. Rombongan Husain tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah di bawah pengawasan ketat pasukan berkuda utusan Ubaidillah bin Ziyad yang dipimpin oleh Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Sementara Ubaidillah bin Ziyad sang kepala daerah Kufah kemudian menyiapkan pasukan tempur berkekuatan 4.000 orang dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash. Pada 10 Muharram 61 Hijriah, 4.000 pasukan yang dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqash menyerbu rombongan Husain yang hanya berkekuatan 72 orang, 32 orang prajurit berkuda dan 40 orang pejalan kaki, selebihnya terdiri dari anak-anak dan perempuan. Pasukan Husain bertempur merangsek menghadapi hujan panah, lembing, tombak, dan ayunan pedang pasukan musuh. Namun, mereka akhirnya tumpas setelah pasukannya habis. Akhirnya Husain pun dibunuh. Perang Karbala merupakan kelanjutan dari riwayat panjang tentang perselisihan dan permusuhan kaum muslimin sepeninggal Rasulullah. Karen Armstrong dalam sepintas sejarah Islam menyebutnya sebagai fitnah yang melanda dunia Islam. Dan Perang Karbala pula yang menjadi puncak permusuhan itu menjadi batu tapal dimulainya keterbelahan antara kaum Sunni dan Syiah secara luas di seluruh dunia. Demikianlah kisah ini, semoga dapat menambah wawasan kita tentang sejarah Islam.